yang terjadi di elit politik nasional itu tidak seperti, sama sekali tidak seperti yang Anda baca di koran atau Anda dengarkan di televisi, gitu ya. Satu. Nomor dua, apakah presiden berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Akan semakin tidak. Ya. Terus siapakah yang berkuasa? Gitu. Yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa. Jadi mereka membutuhkan ketidakpastian dari pelaku-pelaku di panggung ini, diadu domba sedemikian rupa. Nah, siapakah yang madu domba? Yang madu domba ini sudah juga sedang bertarung di antara mereka. Jadi nanti ada skala global internasionalnya, terus nanti ada tajalinya yang agak regional nasional, gitu ya. Nah, mereka ini pokoknya kalau ndak Yahudi Timur ya Cina Barat, kan gitu. Kira seperti itu. Nanti timelinenya adalah 5 tahun kemudian 10 tahun ini kita mengalami pertaruhan. Indonesia akan dimik-dimik kembali bangkit menggeliat atau akan hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos total tahun 2024. Nah, siapakah mereka ini? Pasti adalah konstelasi para pemilik modal, baik di tingkat internasional maupun regional dan nasional. Nah, itu lapisan-lapisan ini juga bertarung satu sama lain, tapi yang pasti ada rasnya mereka. Yang paling bermain adalah orang-orang yang sudah datang ke Nusantara sejak abad ke-13, tetapi sampai hari ini mereka berposisi masih tamu secara kultural di Indonesia. Lagi engko jajal diskusi ning warung-warung, kok isih dayoh maksudnya piye gitu ya. Ya. Jadi ada orang yang sudah kerja dan kaya raya di sini, tapi dalam hatinya masyarakat Indonesia mereka masih tamu, jadi belum pantas jadi gubernur sebenarnya. Lu kok guyu gitu? Misalnya, padahal dialah yang nanti akan diangkat untuk sampai ke puncak oleh konspirasi itu. Karena nanti yang diciptakan adalah sistem-sistem yang menguntungkan roti dan keranjang-keranjang mereka bekerja sama dengan konstelasi internasional. Nah, jadi saya ingin memperingatkan, kue isih dayoh, kue aja banget-banget lemu pecicilan, ya. Iki Indonesia iki aja rumangsamu ming kaya sing kok sangka. Ono liya-liyane loh di Indonesia ini. Bangsa Indonesia itu banyak. Dan ada segmen-segmen, ada level-level, ada kesatria-kesatria, ada kader-kader, ada bermacam-macam dari bangsa Indonesia ini yang juga akan menjadi faktor dari berubahnya Indonesia. Jadi jangan dipikir Indonesia akan berlangsung persis seperti yang kalian skenariokan. Ada macam-macam. Bukan hanya manusianya macam-macam, bukan hanya anak mudanya bermacam-macam. Ada arus yang menuju masa silam dan kematian, dan ada arus yang sedang bangkit pelan-pelan menjadi manusia kader Nusantara yang baru, yang semakin banyak jumlahnya di mana-mana, dan usia mereka 10 tahun lagi adalah usia pemimpin di tingkat-tingkat yang bermacam-macam. Maksudku kue iki pemimpin yang berikutnya, ini loh. Jadi siap-siap mulai saiki, ini ya. Oke. Muhtasib wis ben kursus dhewe kono. Tuh. Karena dia punya kesibukan sendiri yang sifatnya kosmis ya, dia kosmis. Pokoknya dia hubungannya sama Tuhan konflik tiap hari sama Tuhan. Piye to karepmu kowe iki? Nah, itu urusan, itu kan salah satu hiasan Indonesia sehingga disukai para malaikat karena ada kaumul muhtasibin gitu kan. Oke. Oke ya, jadi singkat kata begini. Anda jangan benci Jokowi, jangan benci Mega, jangan benci siapapun yang seakan-akan sedang berkuasa. Anda harus merasa kasihan kepada mereka. Dan doakanlah Jokowi yang terus-menerus mendapat tekanan. Anda tahu kan kalau SBY itu kan selalu ragu. Kalau yang sekarang ini tidak ngerti apa yang diragukan atau apa yang ditegasi. Itu. Masih lumayan kalau dulu kan masih ragu terhadap sesuatu hal. Ini sesuatu halnya dia tidak ikut menentukan. Jadi arep ragu ki ora ana dalane, arep tegas ya ora dalane, akhirnya sing metu
iku dudu saka atine, dudu saka pikirane dhewe. Gitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau ini oleh Allah segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Jelas ya? Jelas maksudnya ya? Gue ngerti sastra toh? Nah. Sementara yang sangat bernafsu untuk bertarget tahun ini harus menggantikan orang yang penuh tekanan-tekanan ini, kita doakan mudah-mudahan dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bersu'ul khotimah. Iki ya jelas tau kudune. Nah, gitu. Jadi nek di YouTube iki berdebat sik lagi ngafirke aku gitu. Gitu teman sekalian, wes. Untuk itu, emang Anda terpengaruh dengan semua itu kan tidak. Anda kan punya kedaulatan, Anda kan punya kemandirian, Anda punya keyakinan hidup. Dan semakin hari Anda semakin tenang dengan keyakinan Anda. Dan Anda tahu rakyat Indonesia kan sama sekali semakin tidak tergantung kepada pemerintahnya. Mau dolar 18.000 gitu. Ora berpengaruh kan gune sing nggawa payung ning ngarepe mall kae. Wis pokoke nek nggawa payung ana udan nyeterke nang mobil entuk piro ning prapet piro kan Anda semua kan tidak terlalu terpengaruh. Bahkan di Jawa Timur anak-anak muda lantang ayo iki yo gurung mundhaki BBM iki apa iki. Kurang ajar nang wis ae diunggahno ayo. Nang wis mosok gak mundak-mundak iki lho. Ayo diunggahno ayo sepur mesisan 4 kali lipat ayo apa ngono. Engko tak delete tekek ndek njero balas. Nek sak delete tekek supaya gak mlaku mesisan wis. Gitu loh, pesawat-pesawat barang ini. Luwung gimana kita mau bikin konferensi Asia Afrika. Asia Afrika itu kan Bung Karno punya karya. Itu kan konferensi negara-negara non-blok. Non-blok. Lho kowe iki nggak konferensi non-blok kok jaluk pelindungan nang jeraganmu iki piye? Njur pura-pura digawe pesawat tapi didandani sik le dandani regane luwih larang timbangane pesawat sing dikekke. Iya coba gue kan ya Allah ya Rabbi, memang presiden itu syaratnya satu kok, harus tahu apa yang harus diragukan dan apa yang harus ditegasi. Iki ora ono bahane iki, arep ragu ya ora cetha, arep tegas ya ora cetha kan begitu. Kan nyenengke kok kuwi. Tidak pernah ada bangsa yang mendapat hiburan sebagaimana kita. Itu kan? Tidak, jangankan kan kalau dalam Islam tuh, kalau dalam bahasa Arab tuh ada namanya uslub. Uslub itu diplomasi tingkat tinggi. Seperti saya mengatakan, mudah-mudahan segera terbebas dari tekanan, itu uslub. Ketika saya acara dengan KPK yang pertama, saya berdoa, ya Allah, segera bubarkanlah KPK. Itu kan uslub, artinya maksudnya kehakiman, kepolisian, kejaksaan sudah beres, bisa menjalankan tugasnya dengan jujur sehingga tidak diperlukan KPK. Jadi kalau KPK didoakan untuk bubar itu artinya supaya tidak perlu ada ad hoc lagi untuk mengurus korupsi kan gitu. Tapi orang karena pikirannya linier dan sastra kalimat aja tidak jelas. Maka ketika saya berdoa dengan tingkat uslub tadi, susastra tinggi tadi, orang paham loh kok Canun menginginkan KPK bubar karepe piye? Loh, nek KPK bubar berarti hukum sudah beres, kan begitu. Karena hukum belum beres, pelaku-pelakunya belum beres, diperlukan perangkat pembantu pemain bon-bonan yang namanya KPK. Kan begitu kan? Nah, kalau sudah kesebelasannya beres enggak perlu ngebon lagi. Nah, Indonesia ini lebih lucu lagi. Pemain bon-bonnya hanya dimasukkan lapangan, yang pemain yang diganti tidak dikeluarkan dari lapangan. Bener nggak? Loh mestinya kalau diganti yang diganti keluar ini nggak tetap di dalam. Akhirnya gelut dewe sadu-saduan dewe. Kan gitu. Antara pemain pengganti sama pemain yang diganti. Kan begitu. Sampai hari ini toh sadu-saduan nggak karu-karuan. Kan ini nyenengke negara ini nyenengke. Saya luar biasa bahagia sebagai bangsa. Luar biasa bahagia. Ini tenang nih Joni. Malaikat yang tidak pernah ketawa jangan nahan banget. Jangan kudu guyu tenan kemenungsan gitu. Bahkan tidak ada tugas malaikat untuk tertawa, tidak ada. Malaikat itu semua serius. Tapi khusus untuk Indonesia ini akhirnya rundingan wis ora apa-apa yang guyu wae ya.
Ngono ku ya saking lucune kok. Edan tenan ambo tenan. Lho wong piye to wong panglima tertinggi TNI kok mendapat gelar anggota kehormatan. Lu panglima kok anggota kehormatan. Piye logikane iki? Gitu lho, piye to iki? Aku kok dikai anggota kehormatan Mak Iya. Ya piye to iki? Lho aku ini. Jadi, wah malaikat ora entuk guyu piye? Akhirnya disentak karo Gus. Rentek guyu malaikat. Ah lucu tenan ini. Lebih itu coba itu. Maka Anda harus tahu itu bukan penjilatan, itu sedang mempermainkan. Ada skenario untuk menggunakan. Gitu loh, dan seterusnya lagi nek dikai contoh kayak banget lah. Dengan bahasa yang seperti itu, maka Anda sebagai orang makyat ternyata uslubnya sudah tinggi. Langsung mengerti. Luar biasa Anda. Di bawahnya baru ada yang namanya balaghah, itu ilmu komunikasi biasa. Nah ini balaghah aja belum nyampe, jadi nggak ngerti bagaimana ngomong sama Amerika, bagaimana ngomong kepada Singapura, nggak punya uslub. Kan tidak perlu menentang untuk menentang. Gitu loh. Kan saya sering sudah kasih contoh yang kecil-kecil toh. Gue nak diajak kerengan iki moro bisi ono. Gue nek kerengan karo aku mesti kalah. Gue semua gue melayu saiki melayu. Akhirnya mesti budina melayu gawe padahal nek kerengan tangan ya kene kalah jane. Itu namanya uslub. Itu puncak dari balaghah ya Ustaz ya. Puncak dari balaghah. Itu teman sekalian. Oke. Lu sekarang itu bagaimana mau balaghah aja nggak ngerti kok. Mosok sambat saya mau dijatuhkan loh sama Jika. Loh, kok ngomong ngono lho mbok sing rada bahasa sing rada samar sithik apa piye ngono lho. Sing lelu tapi jenenge lugu kan ya ora mlebu neraka wong lugu. Lugu ora ngerti ya. Ya ngertine mebel ya mebel, kayu ya kayu. Wis piye dituntut balaghah ya ora iso. Jadi piye meneh, jadi tolong Anda jangan benci ya. Anda harus kasihan dan berempati dan berdoa setiap hari mudah-mudahan beliau segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Amin ya rabbal alamin. Supaya hidupnya tentram, keluarganya tentram, istrinya tidak cemas dan anaknya juga selamat dari mara bahaya. Gitu ya. Ono elek ya ngomong, apik to ya. Apik to gitu loh. Uslub gua. Oh sesuk mesti do Twittere uslub. Are-are iki AS Hikam ditawur arek-arek jebol arek-arek.